Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan mata kuliah Teknologi Otomotif Dasar. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Indra Jaya, program studi Pendidikan Teknik Mesin, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Otomotif Dasar. Nah, langsung saja, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin 4 tak. Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan sistem kerja dari mesin 4 tak ini, ada baiknya kita perlu tahu dulu apa saja komponen-komponen yang ada pada mesin 4 tak ini. Seperti realitas sekarang atau yang lihat pada gambar, ada beberapa komponen pada mesin 4 tak ini, yaitu yang pertama, camshaft. Camshaft ini dia berfungsi untuk mengatur buka tutup klep atau valve katup, mengatur poros distributor, menggerakkan fuel pump, dan tempat sensor mendeteksi sudut putaran camshaft. Komponen ini terletak di bagian silinder kepala atau yang sering disebut dengan silinder head, meski ada juga yang diletakkan di blok mesin. Yang kedua, cam chain atau sprocket untuk mengatur harmonisasi siklus gerak camshaft dan crankshaft yang menghasilkan pembakaran sempurna untuk energi motor. Selanjutnya, rocker arm. Komponen rocker arm menempel pada bagian kepala silinder dan bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan bakaran udara dengan sempurna. Hal ini tentunya membuat mesin mendapatkan tenaga dari bahan bakar. Adanya rocker arm ini penting agar mesin dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya itu adalah valve spring atau pegas katup, berguna untuk mengembalikan kedudukan katup pada waktu katup menutup. Selanjutnya adalah valve atau katup pada motor. Katup pada motor 4 langkah terpasang pada kepala silinder. Tugas katup ini untuk membuka dan menutup ruang bakar. Selanjutnya itu adalah silinder. Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Selanjutnya itu adalah piston ring atau ring piston. Biasanya terletak di bagian atas ruang piston dan disebut sebagai ring kompresi. Ring ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi dalam ruang bakar. Ruang bakar sendiri berisi campuran antara udara dan bahan bakar. Oke, selanjutnya adalah ring oli. Fungsi dari ring oli ini adalah tempat penyimpangan di sebelum digunakan untuk melumasi dinding silinder dan piston. Selanjutnya adalah piston pin atau pena piston ataupun piston pin sebagai connecting rod yang membuat piston dapat terhubung pada bagian ujung kecil komponen. Di bagian dalam pena piston terdapat lubang untuk mengurangi terjadinya berat berlebih, dan kedua ujungnya dapat tertahan oleh pena torak. Selanjutnya adalah piston. Fungsi piston ini diantaranya mengatur volume silinder, menghisap udara ke dalam silinder, mengompresi campuran udara dan bahan bakar, mengubah daya ekspansi pembakaran menjadi energi mekanik, serta mendorong gas sisa pembakaran keluar. Selanjutnya itu adalah cam chain. Fungsinya itu adalah untuk mengatur harmonisasi siklus gerak atau camshaft dan crankshaft yang menghasilkan pembakaran sempurna untuk energi motor. Itu adalah fungsi utama dari cam chain kit ini, karena energi yang dihasilkan dari pembakaran sempurna tersebut akan membuat laju motor Honda Anda optimal. Selanjutnya adalah sprocket. Sprocket berfungsi sebagai pemindah daya
atau daya putar dari mesin ke roda belakang, sehingga motor dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya itu adalah crankcase. Crankcase berfungsi sebagai rumah bagi komponen generator, pompa oli, kopling, crankshaft, gigi transmisi, dan dipelumas pada sepeda motor. Selanjutnya itu adalah crankshaft. Fungsi utama dari crankshaft di dalam mesin adalah mengubah gerak naik turun piston yang ada. Gerak naik turun piston ini akan menjadi gerak putar sehingga bisa menggerakkan flywheel dengan optimal. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa saja komponen yang ada pada mesin 4 tak, selanjutnya kita masuk pada langkah kerja pada mesin 4 tak, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, dan yang selanjutnya langkah usaha, dan selanjutnya langkah buang. Oke, selanjutnya langkah hisap. Pada langkah hisap ini dia posisi piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Untuk posisi katupnya dia ini katup masuk terbuka, katup buang tertutup. Dan proses yang terjadi pada langkah hisap ini dia terjadinya campuran bahan bakaran udara dari karburator. Selanjutnya langkah kompresi. Langkah kompresi ini dia posisi piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Untuk posisi katupnya, katup masuk tertutup, katup buang tertutup. Proses yang terjadi pada langkah kompresi ini adalah yaitu mengompresikan bahan bakar dan udara. Selanjutnya busi memercikan bunga api 4-5 derajat sebelum titik mati atas. Selanjutnya langkah usaha. Pada langkah usaha ini posisi piston dia dari titik mati atas ke titik mati bawah. Untuk posisi katupnya dia posisi katup masuk tertutup, katup buang tertutup. Untuk proses yang terjadi pada langkah usaha ini adalah terjadinya ledakan atau pembakaran pada ruang bakar. Selanjutnya langkah buang. Pada langkah buang ini pada posisi piston ini dia dari titik mati bawah ke titik mati atas ke titik mati bawah. Posisi katupnya ini dia katup masuk tertutup, katup buang terbuka. Pada proses yang terjadi pada langkah buang ini adalah membuang sisa pembakaran melalui kanal pot. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya tentang langkah kerja dari mesin 4 tak. Nah, jadi saya dapat simpulkan motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, dan alat berat dan sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. Mungkin hanya itu saja dari saya. Jika ada salah atau kata atau salah penyebutan kata, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.